Sudah, Bu. Oke. Oke. Sudah, Bu. Lanjut ya. Ini kan nomor. Oke. Nah, di sini contoh tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Sorry, nah ini bentar tak ini. Kok muncul ini? Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 4, berarti ini dibatasi oleh ini Y sama dengan 4, dan sumbu Y kan ini ya. Oke, berarti kan ini batasnya ini ya, diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan dengan tinggi akar Y, tingginya tingginya akar Y, ini kan tingginya ya nak ya, dan tebal delta Y. Nah, kenapa Bu kok akar Y Bu? Iya nak, karena kita yang ini adalah delta Y, berarti tingginya adalah fungsi terhadap ini fungsi Y ya. Fungsi Y di sini berarti apa nak? Berarti X-nya akar Y ya. Akar Y. Oke, sehingga delta V-nya di sini, delta V berarti volume 1 keping ya nak ya. Sama dengan Pi, ininya apa ininya, jari-jarinya, akar Y kuadrat delta Y ya. Sehingga volume benda putarnya ini sama, cuma integralnya 0 sampai 4. Bisa difahami nak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Oke. Nah, sekarang metode cincin nak. Ini kemarin ada yang nanya, Bu, metodenya ada yang rongga nggak? Ada. Nah, ini seperti ini cincin yang ada. Jadi ingat-ingat aja kalau misalkan berongga ya kayak cincin kan. Nah, misalnya di sini daerah D itu X, Y dengan X-nya antara A sampai dengan B dan Y-nya antara GX dengan HX diputar terhadap sumbu X, ini diputar terhadap sumbu X. Bisa dibayangkan ya, ini ya bendanya ini adalah luas bidang datarannya, terus kita putar jadi kayak ini. Bisa kita bayangkan nak? Bisa, Bu. Oke. Nah, dari sini metode cincin berarti ada adik mencari volume ini pejalnya aja nak, pejalnya aja. Kalau ada adik sebelum saya terangkan lebih lanjut, secara kasat mata bisa berpikir nggak? Ini kira-kira untuk menghitung pejalnya ini gimana nak? Halo? Sama kayak tadi, cuma R-nya dikurangi. Dikurangin mungkin. Iya, Dikurangin, Bu. R-nya Sama yang dikurangi. R-nya dikurangi terus dikuadratin gitu tak? Luas tabung gede kurang yang kecil, Bu. Iya, kalau saya tabung gede kurangi tabung kecil, Bu. Kayak gitu, Bu. Iya, oke ya. Berarti tabung gede dikurangi tabung kecil ya. Udah pintar gitu loh, nak. Nah, sehingga di sini sebenarnya kan pi R kuadrat, berarti R yang gede apa? H kuadrat kan? Kemudian delta X ya, delta X dikurangi pi R yang kecil G kuadrat X delta X. Jadi bukan kuadratnya, bukan di luarnya, bukan dikurangi dulu dikuadratin, tapi masing-masing dikuadratin ya. Ini kan berarti luas volume dengan jari-jari yang luar dikurangi volume jari-jari yang di dalam. Bisa difahami nak? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Sehingga di sini integralnya berapa Bu? Ya dilihat, nah ini batasnya di mana? Berarti A sampai dengan B. Sehingga volumenya pi integral A sampai dengan B H kuadrat X min G kuadrat X dx. Oke ya, mudah ya nak metode cincin ya? Ya, Bu. Insyaallah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang contoh, tentukan volume benda putar yang terdiri dari jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, ini Y sama dengan X kuadrat ya, sumbu X dan garis X sama dengan 2, ya, sumbu X dan garis X sama dengan 2, ini sama dengan 2, diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Nah, diputarnya di sini. Diputarnya bukan di sumbu X, diputarnya di sini. Y sama dengan min 1, bukan di sumbu X ya. Jadi dia pasti ada rongga di sini ya, nak ya. Bisa dibayangkan ya, nak ya. Ini kayak trompet gitu tapi tengahnya rongga. Rongga kayak tabung kan? Bisa dibayangkan, nak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Sehingga volumenya apa? Pi, terus R-nya apa? R yang besar apa? R yang besar berarti apa? Ini ke sini jarak sumbu putar ke sumbu X berapa? 1. Delta X. 1. Ya. Ini ke sini kan 1 kan? Ya karena ini loh, nak. Ini ke sini loh, nak. Ya, 1. Iya, Bu. Terus ini ke sini. 1 plus X kuadrat. Kuadrat, Bu.
X kuadrat ya. Ini ke sini X kuadrat kan tingginya ya. Yang biru ini loh, ini kan X kuadrat. Tergantungan kalau ini juga ke sini juga X kuadrat. Ini juga X kuadrat ya tingginya. Sehingga ciri-ciri yang besar itu apa? X kuadrat ditambah 1. Ya, semuanya kan ditambah 1 kan. Ini juga di sini juga ditambah 1. Sini juga tambah 1. Di sini juga tambah 1. Sehingga pi X kuadrat plus 1 kuadrat dikurangi cari-cari yang di dalam 1 kuadrat delta X. Terus kita tinggal menghitungnya ya. Kemudian integralnya berapa Bu? Integralnya kita buat pias-pias ini kan. Mulai berapa pias-piasnya? Mulai ini kan, mulai 0 sampai dengan 2. Ya. Udah ya nak ya? Bisa difahami? Bisa Bu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang metode kulit tabung di sini. Misalkan D di sini, X antara A sama dengan B, Y-nya itu 0 sama dengan Fx di sini. Jika D diputar terhadap sumbu Y, diperoleh benda putar seperti ini daerahnya nak. Sama halnya yang tadi. Ini bentar. Ini yang sampai dengan di sini jelas dulu nak. Sudah jelas? Nggak ada yang pertanyaan lagi? Halo? Sudah Bu. Oke ya. Sudah ada ya nak ya? Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang kalau metode kulit tabung sebenarnya sama nak kayak cincin. Jadi sebenarnya adik-adik pakai kalau ini apa bedanya Bu cincin sama kulit tabung? Kalau cincin itu tadi kan sebenarnya rongga ya, sama ini kan juga rongga. Terus bedanya di mana? Gimana nak? Diputar sumbunya mungkin Bu. Hah? Diputar sumbunya? Tadi kan terhadap sumbu X. Mm-mm. Nah ini terhadap sumbu Y. Mungkin Bu. Mungkin? Iya tah? Bedanya di mana? Halo? Ini sama ini Bu, mungkin kalau ya tadi melayang Bu, kalau sekarang napak gitu Bu. Apa? Terus jadi rumusnya sama? beda kebalik Bu. Dibalik mungkin T jadi R jadi T gitu Bu. T jadi R jadi T. Coba perhatikan ya nak ya. Kalau ini dia tegak lurus sama sumbu putarnya. Bisa dibayangkan, ini piasnya dibuat tegak lurus dari sumbu putar. Tegak lurus kan? Ya, cincin jadi kayak gitu. Nah, kalau tabung itu ini kayak melingkar gitu. Ini kan berarti piasnya sejajar, nak. Bisa kita bayangkan, ini kayak kertas gitu kita putar. Makanya disebut sebagai kulit tabung. Bisa difahami? Bisa. Halo, bisa? Bisa Bu. Kalau metode cincin, itu piasnya itu tegak lurus terhadap sumbu putar. Iya kan? Ini kan tegak lurus kan, nak? Iya Bu. Iya Bu. Oke. Nah, kalau kulit tabung, piasnya, kalau ini kita buat pias-pias, kemudian kita putar terhadap sumbu Y, piasnya ini sejajar kan? Berarti piasnya sejajar dengan sumbu putar ya. Oke, nak? Oke. Oh iya Bu, ya Bu. Oke. Kenapa Bu ini pakai pias sejajar? Iya nak, kalau pias tegak ada kesulitan di sininya ya. Kalau ini nanti kan ini dari sini ke sini sama tuh B min A, tapi ini apa ini nak? Ini kan kita nggak tahu. Iya. Kalau kita buat pias tegak, kalau pias sejajar dengan sumbu putar kan mudah tuh. Ya, tingginya Fx ya. Tingginya Fx, lebarnya delta X ya. Bisa difahami? Iya Bu. Terus kalau ada yang tanya lu Bu, bedanya apa sama yang cincin tadi Bu? Apakah ini nggak pejal? Pejal nak sama. Cuma ini tadi, kalau misalkan ada adik pakai ladar cincin, ini kesulitan nak. Bagaimana ada adik tahu jari-jari luarnya? Tahulah kalau misalkan pada posisi ini. Tapi yang di sini nak, ada adik akan kesulitan. Jari-jari luarnya sebelah mana? Ya, ini kan berarti tegak kan, kalau tegak terhadap ini kan susah. Sehingga, jadi mudahnya tuh gini nak. Kalau ada adik piasnya itu tegak lurus terhadap sumbu putar, berarti pakai rumus metode cincin. Kalau sejajar dengan sumbu putar, berarti pakai rumus kulit tabung, gitu ya. Ya Bu. Oh, bisa difahami nak? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa ya. Oke. Nah, sehingga di sini jadi menghitung volume benda putar
dengan metode kulit tabung, di sini kita perhatikan jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi fx dan alasnya delta x, jadi ini delta x, tingginya kan fx, serta berjarak x dari sumbu y. Jadi sebenarnya kita harus tahu nih jarak terhadap sumbu putarnya berapa. Ini kayak adik-adik menghitung apa, Nak? Menghitung apa? Delta Halo? X. Halo, menghitung apa? Apa, Nak? Jadi adik-adik menghitung volumenya gimana sih volumenya ini? Volume per pias ini gimana? Volume per pias ini. Gimana, Nak? Ini kan kalau dari puter satu pias, bisa kita bayangkan gini ya. Satu pias ini kita puter, thread gitu ya, mengelilingi sumbu Y ya. Oke. Halo? Oke, Nak? Iya, Bu. Oke. Oh, Bu. Nah, sekarang di sini kalau kita puter, itu kan bentuknya seperti tabung gini kan, Nak? Tabung berongga ya. Jadi kayak Bu. tabung Iya, Bu. berongga. Tabung berongga. Nah, kalau tabung berongga ini, kalau misalkan kita potong, ini kita potong, bentuknya jadi apa, Nak? Kita potong satu sisinya, bisa dibayangkan, imajinasinya ada, Nak. Jadi bentuknya jadi apa, Nak? Gimana Bu? Dipotong bagian mananya Bu? Terserah, salah satu sisinya aja dipotong gitu. Jadi apa? Balok kah, Bu? Apa? Balok, Bu. Balok. Jadi balok tipis kan? Iya, Ya, Iya. balok tipis itu apa, Nak? Volumenya? PLT. PLT. Ya. Panjangnya apa di sini panjangnya, Nak? FX. Oh, Delta X. Apa? Panjangnya apa? Panjangnya ini, Bu. Apa? Panjangnya adalah apa panjangnya, Nak? Kelilingnya. Keliling, Ya. iya. Kelilingnya ya. Kelilingnya apa berarti kelilingnya? 2pi R. R-nya apa? X. Nah, ini kan berjarak X ya. Halo. Oh iya Iya. Bu, Oh, ya, iya, paham Bu. iya. Oke, bisa difahami ya, Nak ya? Di Bisa sini Bu. oke, jadi di sini 2px terus tingginya apa? X. FX. Tingginya delta X. Delta x tingginya ya. Kemudian Oh, lebarnya fx kan, panjang kali lebar kali tingginya ini delta x, ini kan tipis kan, balok tipis di sini tipisnya delta x itu ya. Bisa dipahami, Nak? Lu. Oke. Ada yang tanyakan, masih Iya, Bu. bingung? Masih Oke, ya. bingung, Bu. Bingung di mana? Di yang itu tadi, apa yang motong-motong tadi, belum kasih. Oke. Coba perhatikan ini, Nak, pias ini. Kita ambil satu pias, kita putar di sini sumbu Y. Kemudian ini kan terbayang, Nak, pias ini diputar jadi benda seperti ini terbayang. Bayang, Bu. Oke, ini hanya satu pias aja ya. Ini kan banyak-banyak pias kan di sini. Nah, ini kan ini pejal nih yang di dalam, tapi ini kan berongga. Ini dalamnya rongga ya. Oke. Oke, Bu. Nah, sekarang kalau kita buka ini, Nak, ini kita buka. Ini kita putus ya, kita buka. Jadinya apa, Nak, ini? Balok. Balok ya. Nah, sekarang untuk menghitung volume balok apa? Menghitung volume balok apa, Nak? Panjang kali lebar kali tinggi kan? Halo? Iya, Bu. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita buka jadi balok, panjangnya apa? Panjangnya ya keliling ini, keliling lingkaran ini ya. Oh, ya, Bu. Mudah. Oke. Nah, keliling lingkaran itu apa? 2pi R. R-nya apa, Nak? Yaitu jarak jari-jari dari pusat putar ke sini ya. Ini kan pusat putarnya ke sini ya, ke piasnya ini ya. Oh, iya, Bu. Sehingga 2px. Nah, lebar baloknya apa? Fx. Tinggi baloknya apa? Tingginya ya delta x. Bisa difahami, Nak? Ya, Bu. Oke, itu volume satu pias. Lah ini kan piasnya banyak tuh. Nah, kalau piasnya banyak berarti menjadi pias-piasnya sampai dengan juta hingga. Sehingga V-nya sama dengan 2pi karena satuan ya, Nak ya, bisa keluar dari integral. Kalaupun nggak keluar juga nggak apa-apa, hasilnya sama aja ya. Ini kan sifat integral kan, satuannya Iya, boleh Bu. keluar. Ya Bu. Nah, mulai mana pias-piasnya? Yaitu mulai A sampai dengan B ya, sehingga sama dengan 2pi integral A sampai dengan B x fx dx. Oke, Nak? Oke, Bu. Oke. Ya, Bu. Jadi adik-adik bisa dibayangkan ya, kalau misalkan piasnya itu gampangannya ingatnya itu gini.
dua-duanya itu berongga. Nah, antara cincin dan kulit tabung dua-duanya berongga. Tapi kalau misalkan dia putarnya tegak lurus, piasnya tegak lurus terhadap sumbu putar, berarti pakai rumus cincin, ya. Pi R kuadrat T kan, sama aja kan, Pi R kuadrat T dengan R kuadratnya masing-masing ya, dikurangi Pi R kuadrat yang dalam T ya. Kemudian kalau pakai metode kulit tabung, berarti ada pakai rumus 2Pi R Fx dx ini ya. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tahu. Lanjut ya. Oke. Contoh di sini, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 2, berarti ini ya, segitiga ini ya, Nak ya, diputar terhadap sumbu Y. Kalau perhatikan di sini, Nak, diputar terhadap sumbu Y, berarti kan ada adik nyari tadi, Nak, mencari volumenya. Volume pias, berarti ini tegak lurus apa sejajar dengan sumbu putar? Sejajar, Bu. Sejajar, Bu. Jajar. Bu. Sehingga dari sini kita cari 2pi R. R-nya apa, Nak, R-nya? R-nya yaitu jarak antara Sumbu dengan pias. Pias. Oke, berarti X ya. Jadi kan di sini X jaraknya. Kita kan nggak tahu di sini X gitu kan. 2pi X, kemudian lebarnya apa? X kuadrat. Ini kan ke sini X kuadrat. Baik pias ini juga X kuadrat. Di sini juga X kuadrat ya. X kuadrat. Tingginya apa? Delta X. Sehingga volume benda putar di sini dapat kita cari sama dengan 2pi integral 0 sampai dengan 2 X pangkat 3 dx. Ini tinggal menghitung aja ya. Bisa difahami, Nak? Tahu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjut ya. Nah, di sini ada catatannya. Metode cakram atau cincin, irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Cakram itu yang pertama loh, Nak. Jadi baik cakram, jadi mudahnya itu ini ada diingat di catatan ini. Cakram ataupun cincin, dia selalu tegak lurus terhadap sumbu putar. Cuma bedanya apa cakram dan cincin? Kalau cakram bedanya pejal, kalau cincin ada rongganya. Bisa difahami, Nak? Bisa, Bu. Tahu. Saya. Nah, Bisa. sedangkan yang kedua yaitu metode kulit tabung. Nah, kulit tabung di sini berarti dia sejajar sama sumbu putar ya. Oke, Nak ya. Nah, sekarang apakah cakram juga boleh sejajar dengan sumbu putar, Nak? Apa ini? Ya, cakram apakah boleh sejajar dengan sumbu putar? Boleh-boleh aja sih bukannya, Bu. Boleh-boleh aja. Tidak. Oh, Bu, soalnya nanti susah Bu yang mau itu. Yang Jaraknya itu mungkin, Bu, yang bingung. Apa? Kenapa? yang jaraknya susah dihitung Bu. Jadi sebenarnya nanti boleh-boleh aja. Jadi sebenarnya ada deh milih enaknya aja, Nak ya. Kalau ngerjakan, oh ini kayaknya lebih gampang pakai tegak. Oh ini mau pakai sejajar gitu ya. Tapi kalau yang berongga itu jelas, Nah. Kalau dia tegak lurus, berarti dia pakai rumus yang cincin. Kalau dia sejajar, berarti pakai yang kulit tabung, gitu ya. Jika daerah dan sumbu putarnya sama, maka perhitungan dengan menggunakan metode cakram atau cincin dan metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi sebenarnya pakai metode apapun hasilnya akan sama. Nah, itu nggak akan mempengaruhi metode apa yang kalian pakai, ya. Nah, di sini contoh. Ya. Ini contoh soal, Nak. Tentukan benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar terhadap garis Y sama dengan 4 atau garis X sama dengan 3. Oke, pertama ya. Oke, ini adalah Y sama dengan X kuadrat ya, Nak ya. Yang ada grey-nya ini ya. Ada warna abu-abu ini ya. Ini adalah daerah yang akan kita putar. Oke, Nak? Jelas, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Nah, di sini diputar Y sama dengan 4. Jadi diputar Y sama dengan 4, berarti di sini kan, Nak, ini adalah sumbu putarnya. Oke, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, ini kalau kita sumbu putar, perhatikan, Nak, ini kan ada piasnya nih. Nah, piasnya. Kalau kita piasnya buat seperti ini berarti metode apa, Nak?
Cakram. Cincin toh, nak. Ini kan nggak Cincin. kan, ini kan Cincin. lubang kan? Ya, ini kan lubang kan? Nah, Bu. Ya, cakram Iya, juga lubang. tegak lurus, nah. Tapi karena penggunaan cincin bukan karena ini sudah ada, nak, ada tulisannya gitu loh. Ini bukan masalah tegak lurusnya, nak. Cakram kan juga tegak lurus kan? Ini tapi karena ada rongganya itu loh, nak. Ya, ya kan? Ini kan berongga Ya, Bu. kan? Kalau kita Iya, Bu. putar, ini kayak mangkok yang tengahnya lubang ya. Ini kan kayak mangkok gini kan. Nah, sehingga di sini kita tahu jari-jari dalamnya apa? Jari-jari dalamnya mana, nak? Ini kan 4 tuh. 4 dikurangi X X kuadrat. kuadrat. Jari-jari luarnya apa? Ya berarti ini dikurangi 0 ya. 4 dikurangi 0 kan? 4 ya. Bisa difahami, nak? Bisa Bu. Bisa. Ada yang bingung, nak? Kalau ada yang bingung bilang ya. Halo. Bu berarti kalau dia muternya ke bawah berarti pakai yang cakram ya Bu ya? Ya. Iya Oh, kan? iya. Kalau Ya, Bu, tapi tergantung, nak. Kalau sumbu putarnya di sini Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan min 1? Yang Y sama dengan 0 maksudnya. Ya, yang Oke. maksudnya yang di Oke, kalau Y sama dengan 0, makanya kalau sumbu putarnya sama dengan 0 ya iya. Iya. Kalau ini kan cincin kan, berarti jari-jari dalamnya 4. Jari-jari luarnya 4 karena dihitung dari sini ya, terhitung dari sumbu putar ya. Berarti jaraknya ini kan 4 tuh panjangnya. Jari-jari dalamnya 4 dikurangi X kuadrat. Bisa difahami, nak? Halo? Tahu. Oke. Sehingga delta V-nya untuk volume 1 pias, berarti di sini dapat kita hitung pi jari-jari luarnya apa? 4 kuadrat. Ini ya, dikurangi apa, nak? Dikurangi 4 min X kuadrat itu ini ya. Ini kan ini jadi 1 ya, kuadratin juga ya. Sehingga di sini ketemu pi dalam kurung 8X kuadrat min X pangkat 4 delta X. Sehingga volume benda putar berarti ini harus kita integralkan antara berapa nak? 0 sampai 2. 0 sampai 2. Ini sudah ada. Iya kan, nak? Tapi enggak pun, nak. Bisa ya? Sudah bisa ya? Kamu melihat input tadi sudah bisa ya? Halo? Iya, Bu. Insya Allah Iya, Bu, Bu. bisa. Bisa, Bu. Ya. Semoga Sehingga, saja. Amin. sehingga volumenya nanti ketemu ini, nak, 224 per 15 pi. Oke ya. Nih kita lihat ya, ini dia menggunakan metode cincin. Coba kita perhatikan sekarang kalau dia pakai metode kulit tabung. Nah, kalau metode kulit tabung berarti piasnya dibuat seberapa, nak? Ini metode Anu cincin. dibuat sejajar Bu. Sejajar ya, seperti ini kan. Tapi sebenarnya kalau kita putar pun hasilnya pasti sama barangnya ya, barangnya sama kan. Nah, sehingga di sini kita lihat, kita iris jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 4, ini kan diputar terhadap sini ya, nak ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti ini kalau kita putar, jari-jarinya apa ini, nak, jari-jarinya? Jari-jarinya? 2 Bu. Loh, 4 min Y kok 2 toh, nak. Ini kan diputar ke sini, nak. Diputar terhadap sumbu ini. Oh iya Bu. Iya kan? Berarti jarak, apa sih yang disebut sebagai jari-jari? Jari-jari adalah jarak antara sumbu putar ke pias, ya. Ya, jarak sumbu putar ke pias berapa? 4 min Y. Ini kan Y, karena ini kan Y. Jadi 4 dikurangi Y. Ini adalah jari-jarinya, ya. Oke. Dua anaknya siapa, nak? Yang nangis ayo. Nah, terus ini tingginya. Berarti tingginya apa, nak, di sini? Min akar Y. 2 min akar Y. Kok tahu, nak, 2 min akar Y di sini tingginya? Ini kan 2, di sini akar Y ya. Akar Y ya Bu. Tebalnya delta Y. Sehingga kita punya nih. Ingat kalau metode kulit tabung yang kita gunakan rumusnya juga rumus kulit tabung. Berarti 2pi, R-nya apa R-nya di sini? 4 min Y ya. 2pi R, tingginya apa di sini? Tingginya adalah 2 min akar Y. Itu apa? Sorry, ini lebarnya ya, tinggi maksudnya gini. Terus tebalnya delta Y ya. Dari sini tinggal kita menghitung integralnya. Integralnya berapa, nak? Kalau delta Y, perhatikan kalau delta Y berarti pasti ada di sumbu Y batasnya ya. Kalau delta X berarti di X. Nah, kalau ini berarti berapa? 0 sampai 4. Sehingga dari sini diperoleh 224 per 15 pi. Sama kan hasilnya? Ya, sama kan? Ini metode cincin, ini metode kulit tabung.
Oke, Nak, bisa difahami, Nak? Bisa, Ibu. Oke. Bu, Kenapa? yang tadi apa ketinggalan yang akar Y saya memahami. Yang akar Y tadi dari mana? Yang mana? Ya, akar Y ini dah. Iya. Oke. Nah, di sini, Nak, ini kan panjangnya ke sini kan 2 tuh ya. Halo? Iya, sudah. Berarti ini ke sini kan 2 dikurangi ini kan, titik ini ya. Iya. Nah, titik ini tuh apa sih titik ini tuh? Nah, ini kan karena dia ini adalah terhadap delta Y, berarti harus dalam apa? Dalam fungsi Y. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat, berarti bisa dinyatakan Y sama dengan X kuadrat atau X-nya itu sama dengan akar Y kan? Berarti kan X-nya akar Y karena ke sini. Ya, ini jarak ke sini kan adalah X kan, berarti ke sini. Sebentar, ini ke sini adalah X. Berarti jarak ini ke sini berarti 2 min X, maksudnya X itu X fungsi ya. Berarti 2 min X. X-nya apa? X-nya adalah akar Y, berarti 2 min akar Y. Bisa dipahami, Nak? Ayo, bisa? Bisa. Bisa ya. Lanjut. Halo, lanjut ya, Nak? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini soal B. Diputar terhadap X sama dengan 3. Ini diputar terhadap X sama dengan 3. Di sini muternya, Nak. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita buat pias seperti ini pakai metode apa? Kulit. Metode mana, Bu? Kulit. Lu ini lo tegak lurus, Nak. Cincin, gitu Bu. Lu katanya nggak ada, katanya sudah menguasai piye toh, Nak. Iya, Bu, Nah, siap. ini loh, iya kan? Ini kan katanya tadi apa? Kata Bu Cici tadi ingatnya itu gini loh, Nak. Kalau piasnya itu diputar tegak lurus, berarti pakai metode cincin. Kalau sejajar kulit tabung, itu ingat-ingatannya gampang itu ya. Kita lihat ini kan piasnya tuh. Nah, kalau putar ini berarti dia tegak lurus kan? Sama sumbu putarnya, karena sumbu putarnya adalah X sama dengan 3. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Ibu. Sehingga sekarang kita lihat kalau metode cincin kan kita perlu jari-jari dalam dan jari-jari luar. Ya, kita cari sekarang jari-jari dalamnya berapa? Satu dari mana? 3 kurangi 2. Dari 3 kurangi 2, Bu. Oke, sekarang jari-jari luarnya yang mana? Ini kemana? 3. 3 min akar Y. 3 min akar Y. 3. 3 dari 3 min mana? akar Y. 3 min akar Y, Bu. Ya, ini lihat di sini. 3 min akarnya dari mana? Y sama dengan X kuadrat. Jadi tadi itu. X kuadrat, Bu, dijadiin akar Y, Bu. Mana, Nak? Itu, Bu, yang Y sama dengan X kuadrat dijadiin akar Y, Bu. Ya, terus kok bisa 3 min akarnya? Kan akar Y dari itu, Bu. Jarak Dari ke garis putar, Bu. kiri ke itu. Ke Sumbu Ke putar. piasnya, Bu. putar ya. Iya, ke pias, Bu. Kebias gimana? Maksudnya gimana sih, Nak? Maksudnya 3 itu kan fullnya kan, Bu. Dikurangi akar Y itu berarti jarak dari ujung piasnya sampai yang Delta Y sumbu. itu. Ya, Bu, sumbunya. Gimana? Saya bingung gimana? Akar Y-nya dari mana? Dari yang kiri, Bu, itu, Bu. Kan Dari garis kiri itu, Bu. Delta Y, Bu. Dari garis kiri, nah bukan dari sumbu putar ya. Ini loh akar Y itu ini ke sini loh, Nak. Jadi kalau jarak ini ke sini berarti ini kan 3 dikurangi yang sebelah sini. Sebelah sini. Ini apa? Akar Y ya. Akar Y itu bukan karena ini ya. Halo, bisa dipahami, Nak? bisa, Bu. Halo, bisa ya. Karena Y sama dengan X kuadrat itu kan kurvanya yang ini loh, Nak. Ini kan kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Iya. Berarti jarak antara sumbu Y sama dengan 0 ke sini, ini loh yang akar Y. Jadi kalau ini, titik ini ke sini, berarti berapa? 3 dikurangi ini. 3 dikurangi yang putih ini, ya. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. sehingga R luarnya apa? 3 min akar Y kuadrat dikurangi 1 kuadrat delta Y. Nah, sekarang delta Y di sini integralnya berapa? Nah, kita lihat tadi di sini adalah sampai 4 ya. 0 sampai 4. Ini kan bias-bias mulai 0 sisi sampai dengan sini ujungnya ya. Oke, Nak? Ada yang tanyakan lagi?
Belum, masih memahami, Bu. Masih memahami, oke. 1 menit ya. Nanti kalau ditanyakan silakan, Nak. 1 menit, Nak. Sudah, Nak? Halo? Sudah? Masih ada yang tanyakan? Belum, Bu. Masih memahami? Bu, itu saat memakai pi atau 2pi-nya itu kapan ya, Bu? Yang mana? Yang volume. Saya masih Mana? Pi? Gimana? Pi Jadi sama apa? Ini kan volumenya kan pakai yang pi, tapi yang tadi sebelumnya itu ada yang pakai 2pi. Loh, nggak diingat-ingat ya, Nak. Masih Kalau metode cincin itu rumusnya apa, Nak? Pi R kuadrat T. Ya. Sehingga nggak muncul 2pi. Kalau metode kulit tabung, panjangnya itu 2pi R. Oh, masih bingung. Halo? ya Bu, tadi lupa. Makanya saya tanya. Yuk, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi, Nak? Nggak ada? Halo? Nggak Mana, ada? Bu? Apa? Itu batasnya 0 sampai 4 kan ya, Bu? 4 dari mana ya, Bu? Ini tadi gambarnya tuh, langsung. Ini loh, Oh, soalnya. yang Iya, Bu, ya. tuh X sama dengan 2. Di sini kan, ini kan di sini kan gambarnya sampai dengan 4 aja kan? Ya, Oke ya. oke, Bu. Oke, nah sekarang metode kulit tabung sama kulit tabungnya misalkan ini berarti kalau kulit tabung di sini ini kan kita buat sejajar ya, Nak ya. Ingat, nah ini tadi ada yang tanya, Bu, pakai pi apa pakai 2pi ya? Kalau sejajar berarti dia pakai kulit tabungnya. Kulit tabung kan apa, Nak? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya apa? 2pi R ya. Iya kan? Halo? Iya, 2pi R, Ya, terus tingginya apa? Tingginya X kuadrat ya. Tingginya X kuadrat, kemudian tebalnya delta X. R-nya apa di sini? R-nya berarti sumbu putar terhadap bias. Sumbu putarnya apa ini berarti? Ini kan ini ke sini adalah X, sehingga sumbu putarnya 3 min X ya. 3 min X 2pi kalikan 3 min X kuadrat delta X ya. Sehingga kita peroleh hasilnya 8pi sama kan? Baik metode cincin ataupun metode kulit tabung sama, harusnya hasilnya sama. Tergantung adik milihnya enaknya yang mana, dikerjakan pakai apa terserah adik ya. Ya, Bu. Pokoknya jangan dicampur-campur ya, metodenya apa, pakai misalkan pakai rumus bias sejajar, pakai rumus cincin. Ya jelas toh salah ya. Pakai biasnya tegak lurus tapi pakai rumus kulit tabung, jelas salah ya. Jadi di situ, Nak. Iya, Bu. Ada yang tanyakan lagi, Nak? Udah ada? Halo? Belum, Bu. Belum? Oke. Bu, saya mau tanya. Kenapa? Tadi mengingat tadi aja, itu menentukan delta X sama delta Y-nya gimana tadi, Bu? Delta X sama delta Y. Delta X nggak usah ditentukan, Nak. Delta X itu kan lebarnya pias-pias kan, Nak. Ini kan seperti ini kamu buat pias-pias sehingga
case kecil-kecil ini yang disebut sebagai delta X. Nah, ini yang menuju hingga banyaknya itu sehingga bisa menjadi integral dx itu, nak. Oh iya. Oke Bu, siap. Terima kasih. Iya kan? Oh, jangan siap-siap aja, yo. Ini kan mulai luasan kemarin kan kita sudah mengenal apa itu delta X, apa itu delta Y, nak. Ayo. Ya. Iya. Ada yang tanyakan lagi, nak? Halo? Nggak ada? Belum Bu, belum ada pertanyaan. Belum? Ya, oke. Baik, ini latihan, nak. Bisa kalian coba nanti kita bahas bersama. Ini mungkin ini ya, nak ya. Coba kerjakan latihan 3, nomor 3, dibuat tugas insidental ya. Nanti upload di tugas insidental ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Yang nomor 3 ya, nak ya. Nomor 3 aja. Baik, Bu, baik. Oke. Procrastination
Sudah, Nak? Halo? Belum, Bu. Belum, bentar, Halo? Bu. Yang soalnya sudah ada yang share juga kan di grup ya. Maaf tak tutup Nak tadi. Iya, Bu, ada, Bu. Sorry ketutup tadi. Nak? Sudah? Belum? Belum, Bu.
Sudah yuk. Sudah nak? Halo? Sudah sampai mana? Sudah sampai gambarnya sudah nak? Gambarnya ada kendala di gambarnya? Tahu daerah yang akan diputar itu aja sudah ada kendala nak? Enggak kan? Sudah ya nak ya, kalian ini aja upload di tugas insidental, kemudian nanti ini PPT-nya ini akan saya upload, jadi nanti adik-adik saya upload di aula, adik-adik bisa lihat yang soal-soal lainnya, nanti kita bahas pada saat Jumat kalau memang kesulitannya di mananya ya. Halo? Ya, Bu. Oke ya nak ya, kalian upload sebisanya, yang adik-adik bisa sampai seberapa ya? Oke, Bu. Oke. Kalau gitu saya akhiri di sini ya nak ya. Halo. Baik, Bu. Iya, Bu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, kenapa? Ini record hasil kelasnya boleh minta enggak, Bu?
recordnya kan otomatis di aula ya nak ya. Yang nge-record kan bukan saya nak. Recordnya itu langsung ini tim kaptennya. Jadi otomatis kayaknya di aula langsung kan? Sepertinya. Oh iya, iya terima kasih. Oke ya. Ya. Oh, Mas Fikri. Oi. Oi, Angga, oi. Oi. Sih, aku baru ngomong Cak. Wes sama. Bodoh. Ya Allah. Format pengumpulan apa? IPNB. Bebas. IPNB. Aduh, split lagi. Wis ta? Apa wes? Halo. Saya Ibu Rina. Mas Adam ajarin Mas Adam. Nah, saya ngeluh. Tak kumpul gambar aja, Cuk. Ya, aku gambar sana aku. Penting isi aja aku. Ya sama. Aduh. Ya, karena 11 menit loh. Wani. Contohnya lu, padahal gak kayak gitu ya contohnya, Cak. Moro 2 kurva aja. Pan, gambar tak kan, Man? Iya. Mas Arfan apa kabar Mas Arfan? Alhamdulillah. Baik. Barakallah fi umrik. Alhamdulillah. Agenda kan tutor gimana? Sumpah gak paham. Halo. Big bro. Oi. Halo. 0 sampai 4.
Yangga. Oke, mari. Besok apa matkulnya? Itu. Hijau. Lumut. Enak ya. Enak gak sih besok? Enak lah. Mari install PyCharm. Wes mari install aja. Kurang SS. Ayo Fik. Apa? Oh, jangan Is. Jangan mau nang gini. Iya. Oke, mari aja. Masukin lagi. Biksu bro. Ah. Sampai 4. Iya. Iya. 4. Iya. Ivan. Apa bos? Gak lucu tapi ngakak. Ngomong kata. Tes. Aduh. Ayo belajar Excel. Ayo. Ayo guys. Wes ronda. Ronda. Fadila Belajar. Willis ini siapa sih? Anak TSD ta? Siapa? Fadila Willis. Enggak tahu, enggak kenal. Kika apa kayak itu ta? Enggak jelas. Iso. Bisa. Tembok ratapan sih ya. Berinteraksi. Nice. Kamu bisa matikan ininya dah, recordnya. Bisa. Ya. Iya dah. Anak buahmu gondok dong, Bang. Siapa? Sing nyelokkan bos mau lho. Bos. Langsung. Oi.